Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu peradaban awal di dunia, yakni peradaban India kuno. Materi mengenai peradaban India kuno ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 semester 2 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi mengenai peradaban India kuno secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Peradaban India kuno itu berpusat juga seperti peradaban-peradaban lainnya, yaitu peradabannya terletak di sekitar sungai. Dalam hal ini adalah Sungai Indus di India. Pusat dari peradaban lembah Sungai Indus itu berpusat di dua kota, yakni kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Adapun pendukung peradaban lembah Sungai Indus, yakni bangsa Dravida, merupakan penduduk asli dari India yang berkulit hitam, berambut keriting, berhidung pesek. Itu merupakan ciri dari bangsa Dravida. Peradaban yang dihasilkan oleh bangsa Dravida itu termasuk sudah peradaban maju. Kemajuan itu ditandai dengan yang pertama adalah terdapat tulisan piktograf, yaitu tulisan berbentuk gambar. Kemudian kota sudah tertata rapi, ini pada gambar sudah tertata rapi. Kemudian mengenal sanitasi, ditemukannya perhiasan barang mewah, dan jalan di kota itu sudah lurus dan lebar, juga ada pos keamanan. Ini merupakan bukti kemajuan dari peradaban lembah Sungai Indus yang didukung oleh bangsa Dravida. Kemudian materi selanjutnya adalah runtuhnya peradaban Sungai Indus. Itu diperkirakan adanya banjir besar. Yang pertama banjir besar. Kemudian yang kedua adanya wabah penyakit. Yang ketiga adalah serangan bangsa Arya. Bangsa Arya ini merupakan keturunan dari Indo-Jerman, dari Eropa yang masuk ke wilayah India melalui celah Khaybar. Akhirnya peradaban Sungai Indus hancur, bangsa Dravida kalah, digantikan oleh bangsa Arya. Bangsa Dravida kemudian terdesak oleh kedatangan bangsa Arya. Terjadi peperangan antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Kalau bangsa Dravida tadi kulitnya hitam, kalau bangsa Arya ini kulitnya putih. Dimenangkan oleh bangsa Arya, kemudian tinggal di tepi sungai Gangga. Terjadi percampuran antara kebudayaan Dravida dengan kebudayaan Arya, kemudian lahirlah kebudayaan Hindu. Nah, bangsa Arya ini menciptakan sistem kasta yang tujuannya agar kemurnian dari ras Arya itu masih terjaga, agar tidak terjadi percampuran dengan bangsa Dravida. Terdiri dari 4 kasta atau yang sering dikenal sebagai catur warna. Yang pertama, yang paling tinggi adalah kasta Brahmana yang diisi oleh para pemuka agama, kemudian kasta Ksatria yang diisi oleh raja-raja, bangsawan. Dan yang ketiga adalah kasta Waisya, yaitu para pedagang, petani. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra. Nah, biasanya orang-orang Dravida itu dimasukkan ke kasta Sudra, yaitu para budak. Nah, selain dari catur warna ini, masih ada satu kelompok lagi yang disebut Paria. Mereka dikeluarkan dari kasta. Peradaban Sungai Gangga yang ada di tepi Sungai Gangga itu menyembah banyak dewa atau politeisme. Agama Hindu itu mengenal 3 dewa utama, yakni Trimurti. Ini adalah gambar dari Trimurti. Yang paling sini adalah Dewa Brahma yang memiliki wajah atau muka 4 ini. Dewa Brahma ini bertugas untuk menciptakan alam semesta. Dan yang tengah ini yang berwarna biru ini namanya Dewa Wisnu. Sedangkan yang di sini yang ada ularnya ini adalah Dewa Siwa. Kalau Dewa Wisnu ini adalah pemelihara alam semesta, Dewa Siwa itu adalah penghancur. Selanjutnya perkembangan agama Hindu. Di sini ada fase Weda. Fase Weda itu hidup berdasarkan kitab Weda. Kitab suci dari agama Hindu adalah kitab Weda. Nah, Weda sendiri terdiri dari 4 kitab, yakni Rigveda yang merupakan kitab yang isinya itu puji-pujian pada dewa. Sedangkan yang kedua adalah Samaweda. Samaweda itu berisi nyanyian-nyanyian untuk upacara keagamaan.
Yang ketiga adalah Yajurweda. Yajurweda itu berisi doa, doa dan puisi. Sedangkan yang terakhir adalah Atharwaweda, itu berisi doa untuk penyembuhan penyakit, ilmu sihir, dan doa untuk peperangan. Ini merupakan fase pertama, yaitu fase Weda, hidupnya berdasarkan kitab Weda. Sedangkan fase yang kedua yakni fase Brahmana. Brahmana dalam hal ini mendapatkan keistimewaan tersendiri. Kasta Brahmana itu kasta yang paling tinggi dalam agama Hindu. Perannya sangat penting sekali, terutama dalam bidang agama, karena yang berhak belajar dan yang mengajarkan agama adalah kaum Brahmana. Yang fase selanjutnya adalah fase Upanasid, yaitu terjadi pemberontakan oleh kaum ksatria terhadap kaum Brahmana. Nanti banyak masyarakat yang meninggalkan agama Hindu. Contohnya saja Buddha, nanti dia keluar dari agama Hindu, kemudian mendirikan agama Buddha. Ini fase Upanasid. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah fase Hindu baru, yang mana tadi 3 dewa utama terus mengenal konsep reinkarnasi, yaitu bahwa hidup itu akan terus berulang. Hidup itu akan terus berulang apabila manusia tidak bisa melepaskan nafsunya. Nanti terdapat berbagai ajaran dalam agama Hindu, ada namanya karma, ada namanya samsara, tadi ada dan ini ada reinkarnasi. Kalau karma itu hukum timbal balik. Apabila kita berbuat jahat, nanti kita juga akan mendapatkan karma. Kemudian perkembangan agama Buddha. Agama Buddha itu diajarkan oleh Siddhartha Gautama dari kerajaan Sudodana di Kapilawastu. Buddha berarti mendapatkan pencerahan. Kitab suci dari agama Buddha adalah Tripitaka. Tempat pentingnya adalah Lumbini, tempat lahirnya Buddha. Kemudian Bodh Gaya, tempat Buddha menerima pencerahan. Yang ketiga adalah Sarnath, tempat Buddha mengajarkan ajarannya. Kemudian yang keempat Kusinara, yaitu tempat Buddha meninggal dunia. Ini ketika Buddha mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Itu tadi perkembangan dari kebudayaan Sungai Indus kemudian ke Sungai Gangga melahirkan dua agama ini, ada Hindu dan ada Buddha. Selanjutnya adalah pengaruh peradaban lembah Sungai Indus. Yang pertama adalah pembakaran dupa dan kemenyan saat melakukan upacara. Yang selanjutnya olahraga yoga. Ada kitab Mahabharata dan Ramayana yang digunakan dalam cerita wayang di Indonesia. Kalau kitab Mahabharata itu bercerita tentang pertempuran antara Pandawa dengan Kurawa. Sedangkan kitab Ramayana itu perang antara Rama dengan Rahwana. Rahwana menculik istri dari Rama, yaitu Dewi Sinta. Mahabharata itu dikarang oleh Empu Vyasa, sedangkan Ramayana dikarang oleh Empu Walmiki. Nanti digubah di Indonesia menjadi berbagai cerita dalam wayang. Namun di Indonesia disesuaikan. Di Indonesia itu memiliki yang namanya lokal genius. Lokal genius itu contohnya saja dalam pertunjukan wayang itu ada namanya Punokawan, sedangkan di kitab aslinya Mahabharata dan Ramayana itu tidak ada Punokawan. Selanjutnya adalah banyak kata di Indonesia yang menggunakan bahasa India atau bahasa Sanskerta. Contohnya saja ada bahasa itu dari India, cahaya juga dari India, pahala juga dari bahasa Sanskerta, ada angsa, ada angkasa, ada biaya, ada beda, banyak sekali. Nanti kalian bisa searching di Google mengenai bahasa yang mengenai penggunaan bahasa India yang digunakan diserap dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada upacara setelah kematian. Demikianlah materi mengenai peradaban India kuno. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.